mau update kesehatan Mas Tukul atau kondisi Mas Tukul saat ini di tanggal 1 Februari ya teman-teman ya, Februari ini. Ya alhamdulillah sih Mas Tukul ada progres, ada kenaikan yang lumayan signifikan untuk Mas Tukul itu sendiri. Jadi kayak mungkin yang beberapa artis pernah datang dan menyampaikan memang benar. Jadi memang Mas Tukul masih untuk bicara memang masih agak susah. Yang kedua memang geraknya juga masih terbatas. Cuman untuk beliau berdiri, beliau konsentrasi dan tahap pengenalan, beliau sudah sangat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan sekarang sudah bisa dijenguk oleh beberapa teman artis. Iya, untuk yang menjenguk saat kemarin-kemarin itu kan sempat Pak Haji Andre, terus Kang Sule, terus apa ya saya lupa deh. Iya pokoknya Maria Vania, terus juga mungkin ya minggu-minggu ini Kang Pepi sih yang mau jenguk Mas Tukul. Hanya saja kita itu agak lumayan lumayan membatasi untuk yang menjenguk karena kondisi yang lagi COVID ya meningkat. Jadi memang prokesnya memang kita sangat jaga untuk rekan-rekan yang mau menengok Mas Tukul. Kayak misalkan kita akan meminta hasil swab antigen atau PCR 1 hari sebelum datang ke menengok Mas Tukul gitu sih. Seharusnya Pak Haji Andre itu datangnya sama Mbak Nunung, cuman katanya Mbak Nunung, saya dapat info Mbak Nunung ada JR di program di program TV gitu. Jadi memang waktu yang paling katanya sih, karena saya nggak lihat, saya diceritain sama asisten rumah tangga yang menemani Kang Sule. Jadi waktu ketemu Kang Sule itu seneng banget, ketawa karena Kang Sule niruin gayanya Mas Tukul gitu sih ya gitu sih. Waktu lihat kaget, terus ya senang bercampur haru sih teman-teman gitu sih. Jadwal fisioterapi sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi seminggu itu 6 hari terapi di rumah, ada 3 hari terapi di klinik. Menjalani terapinya terapi apa aja? Oke. Sama, masih menjalani terapi fisioterapi, okupasi, sama lagi satu lagi apa lupa saya itu ada 3 wicara fisioterapi, okupasi sama wicara. Jadi yang untuk bicaranya untuk melatih memang Mas Tukul bicara dan mengunyah dan menelan. Sama yang kemarin di foto itu yang robotik itu sih. Untuk saat ini Mas Tukul sudah berangsur-angsur juga membaik untuk makannya beliau. Cuman untuk makan tuh masih yang halus-halus kayak mungkin nasi tim atau bubur atau segala sesuatu yang lembut gitu, kayak buah-buahan pun yang lembut. Pakai selang NGT itu masih sebenarnya, cuman memang di fokusnya memang dari Mas Lutfi dan Mas Ahmad perawatnya itu memang tidak dibiasakan untuk diselang, cuman selang itu masih kadang masih harus dipasang gitu untuk memang kebutuhan nutrisinya Mas Tukul. Iya, waktu kemarin kan kita itu selalu berkoordinasi sama pihak dokter juga. Satu, Mas Tukul kan butuh istirahat yang sangat cukup gitu ya. Maksudnya istirahat beliau harus benar-benar terjaga seperti itu. Karena kalau di tehok nggak mungkin kan tidur, dan pasti dia akan bisa dibilang akan melek terus kan. Jadi lagi pula dengan adanya COVID itu juga menjadi bahan kita untuk bukan nggak boleh dijenguk, boleh sebenarnya, cuman kita sedikit membatasi seperti itu biar Mas Tukul konsen untuk recovery itu sih. Kalau sekarang kan memang progresnya semakin baik, semakin meningkat ya, satu-satu rekan-rekan, nggak cuma artis sebenarnya, tapi kan kelihatannya notisnya kan artis kan, itu kayak saudara udah dateng, teman-teman dari TNI, Polri, Kejaksaan, semua udah pelan-pelan udah pada datang sih sebenarnya. Jadi kesannya nanti kalau misalkan nggak ada teman artis yang datang kan, itu kan
sebenarnya kan bisa jadi apa blunder juga, padahal kan yang jenguk Mas Tukul itu tidak hanya rekan-rekan artis, jadi dari instansi pemerintah semua dan saudara-saudaranya itu kan saya harus atur Mas, nggak mungkin kan di satu hari siang sore sampai malam ada yang nengok terus. Nah, Tukul kapan istirahatnya itu sih. Dan Oke, jadi berarti akan membatasi berapa kali dalam seminggu mungkin? Kalau saat ini pihak keluarga besar paling satu hari satu tamu sih itu, dan juga itu dengan prokes yang sangat kita perketat seperti yang tadi saya bilang, tes antigen atau swab, sama di kamar itu nggak bisa, kalau dulu masih bisa bertiga berempat, sekarang kita batasi berdua. Iya, memang benar itu. Kalau misalkan ya amit-amit gitu ya Mas Tukul memang lagi proses recovery, tiba-tiba harus kena COVID kan, itu menjadi PR berikutnya bagi tim medisnya Mas Tukul, perawatnya Mas Tukul, seperti itu sih. Jadi memang bukan berarti kami tidak mau dijenguk, cuman memang kita sangat menjaga untuk Mas Tukul cepat pulih dan cepat menghibur lagi. Oh iya, Mas Tukul tuh kangen setiap hari ya. Dia pasti kan nonton TV. Beliau pasti kan ya punya rasa kangen kan. Beliau kan belasan tahun maksudnya menjadi artis gitu, dan itu menjadi komedian kan. Dari beliau tahun, cerita sama saya sih tahun 90-an beliau merintis sampai akhirnya meledaknya video-video Joshua itu, sampai memang program talk show ini Menyampaikan langsung ke Mas untuk dia kangen untuk balik ke dunia tertentu? Menyampaikan sih enggak, cuman terlihat dari kadang saya kan nonton YouTube bareng tuh sama beliau. Saya sendiri yang ngomong pakai bahasa Jawa ya teman-teman, saya ngomong, "Iya Mas, kangen toh, ayo mari," gitu. Ya, "Gimana Mas, kangen kan? Ayo sembuh, mari kita syuting lagi, job lagi." Dia kan suka bilang, "Iya mau job gitu." Itu sih yang dia kangenin. Dia pakai isyarat, "Oke, nih terus ini." Optimis ya. Karena melatih kan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan beda loh Mas, diliatin sama disupport gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini nengok gitu Mas Tukul waktu fisioterapi, pasti teman-teman semua di sini ngeliatin kan. Mas Tukul pasti malu gitu. Jadi kayak misal kok aku diliatin gitu sih sebenarnya lebih. Makanya adanya fisioterapi yang private itu biar Mas Tukul konsentrasi, biar memang pemulihannya lebih cepat. Jadi nggak bisa itu. Kalaupun ada orang pasti dia nungguin dan mensupport. Kayak misalkan anaknya itu dia pasti mensupport gitu. Ayo ya. Kayak saya mungkin, "Ayo Mas, semangat Mas, fokus Mas," itu. Karena itu bentuk mensupport, bukan ngeliatin gitu sih. Tapi support dari anak sendiri apa datang tiap hari untuk itu? Support dari anak luar biasa Mas. Dari Jovan, dari Vita, dari Mas Ega tuh luar biasa. Kayak mungkin kakak Vita sering nemenin kan di klinik atau nemenin di kamar, kayak suapin makan dan gitu sih. Mas, kemarin katanya Bunda Dorce sempat jenguk ya? Iya, jadi mungkin ini sedikit klarifikasi. Jadi memang Bunda Dorce datang hanya saja bentrok dengan jadwal fisioterapinya Mas Tukul. Saya bilang ke Bunda Dorce, intinya biar nanti saya reschedule, saya jadwalin ulang, biar karena nunggunya lumayan. Bunda Dorce tuh nunggunya kalau misalkan mau, kan Bunda Dorce lagi sakit juga teman-teman. Jadi memang saya bilang, "Bunda, mohon maaf, ini jam 4 sampai jam 7 jadwal fisioterapinya. Habis itu Mas Tukul harus makan." Jadi kasihan Bunda Dorce nunggu gitu dengan kondisinya lagi sakit juga, nggak enak badan juga gitu. Tapi saya udah koordinasi sama Bunda Dorce juga, sama masalah tuh asistennya atau anaknya saya lupa deh. Itu udah tukeran nomor untuk jadwal jenguk berikutnya. Kemarin belum jadi ketemu? Belum. Tapi udah sempat sampai sini. Sudah, Bunda Dorce sudah. Terus saya temuin, memang kondisinya lagi benar-benar Mas Tukul lagi melakukan fisioterapi, dan Bunda Dorce juga dengan gitu salah miskom aja antara saya sama Bunda Dorce. Saya bilangnya nanti saya kabarin di atas jam 12 siang.
Bunda Dorce merasa oh bisa di atas jam 12 ya, karena memang jadwal fisioterapinya Mas Tukul itu bisa berubah karena memang rekan-rekan fisioterapinya itu mereka juga bekerja di instansi yang terkait itu. Jadi memang selesai beliau ini bertugas di kantornya di rumah sakit itu, beliau ke tempat Mas Tukul. Jadi kan terkadang kan harus ketahan di sana, jadwalnya yang tadinya jam 3 bisa jam 4, bisa jam 5. Itu sih itu. Tapi Mas Tukulnya tahu nggak sih kalau Bunda Dorce juga sedang sakit? Mungkin karena lihat di berita tahu, dan saya udah ngomong. Saya bisikin ke Mas, ada Bunda Dorce, tapi udah pulang, besok mau nengok lagi. Jadi Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.